Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Bidan Soba, Bidan paling hits Asia Tenggara. Nah, di video kali ini aku mau cerita ya, teman-teman. Tujuan aku tuh pertama kali datang ke Jakarta. Aku sambil bersihin ini ya, bersihin sayur. Aku mau cuci kentang dulu. Nah, aku rendam dulu kali ya ini kentangnya. Ini kentang buat si Dede, kalau misalkan dia kan finger food ya. Jadi aku kadang cuci terus rebus. Nah, habis itu biar dia makan sendiri gitu sama wortel. Oke, aku lanjutin lagi ya, teman-teman. Ya, taruh saja situ. Itu deh, masukin ke resep. Sini, mau buat tempat sampah. Ya. Jadi ya teman-teman, aku tuh dari kecil sampai aku nikah itu aku selalu di kampung. Aku kan dari Tegal ya, jadi nggak pernah yang namanya di Jakarta itu nggak pernah sekalipun. Terus setelah aku dan posisiku itu masih kerja kan, dulu di Brebes aku kerjanya. Nah, setelah aku nikah, ya gitu ya, karena aku mikirnya kalau udah nikah ya kita berdua, kita jalani mahligai rumah tangga kita berdua. Aku nggak mau ngikut orang tua, nggak mau ngikut mertua, ya pokoknya aku mau mandiri gitu loh ya. Terus dan lain-lain sebagainya. Intinya pengennya mandiri berdua gitu. Akhirnya aku ngikut suami dong. Di situ aku mikirnya, aku tuh ke Jakarta ngikut suami, aku mau nabung buat rumah, buat bikin rumah, biar punya rumah. Aku tuh mau kerja dulu gitu. Jadi aku nggak mau punya anak dulu waktu itu, waktu baru nikah banget loh, gitu kan. Aku nggak mau punya anak dulu, aku mau tunda sekitar mungkin setahunan. Jadi aku setahun ini aku mau kerja dulu, ngumpulin modal dulu buat punya rumah gitu. Dah, di situ aku langsung ngikut ke Jakarta dan aku langsung itu tuh apa nyebar-nyebar lamaran ke rumah sakit. Aku tuh dulu cita-citanya jadi bidan rumah sakit loh guys, karena mikirnya kalau bidan rumah sakit itu kan beda ya sama bidan desa. Kalau bidan rumah sakit kan shift-shiftan. Terus kalau pulang ya udah kan nggak ngedata warga, nggak ngedata ibu hamil, dan lain-lain gitu. Jadi pulang ke rumah tuh udah. Jadi kerjaan itu nggak dibawa-bawa ke rumah gitu loh. Dulu aku mikirnya seperti itu, makanya aku mau jadi bidan rumah sakit aja. Jadi aku pas datang ke sini ngelamar-ngelamar ke rumah sakit. Nah, setelah sebulan di sini, di Jakarta, aku keterimanya di klinik. Akhirnya ya seadanya dulu dong, aku kerja di klinik sambil aku nunggu panggilan di rumah sakit. Nah, udah. Tapi seiring berjalannya waktu ya, teman-teman. Aku kan kalau minggu itu sama suami jalan-jalan dong ke JCC. Itu tuh ke Senayan, itu loh apa jogging, olahraga gitu ya pagi-pagi. Di sana tuh
aku ngelihat pasangan suami istri, terus dia bawa anak kecil, dia main-main sama anak gitu ya. Di situ aku mikir, "Oh bahagia banget ya punya anak." Terus kalau di kosan dulu kan masih ngekos karena berdua ya, terus jarang ditempatin gitu ya, udah kita ngekos. Di kosan rasanya, ih, coba kalau misalkan di sini ada bayi ya, ada anak kecil pasti rame kali ya gitu. Soalnya kan dalam waktu sebulan itu kita nikah, terus kita pulang ketemunya suami, olahraga ketemunya suami gitu, gimana ya, pengen ada warna baru gitu. Nah di situ pemikiranku jadi berubah, pemikiranku jadi, eee, yang dulunya nggak mau punya anak dulu, terus mau ngumpulin modal dulu buat nikah buat nikah, buat rumah. Nah sekarang setelah menjalani mahligai rumah tangga selama sebulan itu, dan ngelihat bahagia banget ya ada anak gitu, akhirnya aku mikir, "Sedikasihnya aja lah, lagian aku juga kan belum punya anak ya, nanti sedikasihnya aja deh kalau cepet ya alhamdulillah lah, nanti rumah bisa nyusul," gitu. Akhirnya alhamdulillah setelah 3 bulan aku nikah, ternyata aku alhamdulillah hamil. Nah, udah kan. Sampai di situ aku nggak pernah kepikiran untuk membuka praktek bidan loh, teman-teman. Aku masih berpikirnya cita-citaku ke Jakarta kerja jadi bidan rumah sakit, gitu. Sampai aku hamil anak pertama. Hamil, terus aku resign, istirahat sampai melahirkan, sampai aku punya anak pun aku masih, pokoknya kerja jadi bidan rumah sakit gitu aja lah. Soalnya kalau pulang ke rumah udah selesai, nggak bawa-bawa kerjaan ke rumah gitu. Mikirnya sesimpel itu gitu. Dan lagi-lagi dan lagi-lagi ya teman-teman, karena anak juga, setelah anak usia 1 sampai 2 tahun, pikiranku juga berubah lagi. Ditambah support dari suami. Jadi support dari suami ya, suami pengennya aku nggak kerja gitu kan, resign, nggak kerja di instansi maksudnya. Ya udah buka praktek aja. Nah, di situ mulai tuh, di situlah bergejolak gitu loh. Oh iya ya, aku jadi berubah 180 derajat lah yang tadinya nggak ada pikiran untuk membuka praktek karena mikirnya dulu sempet, mampu nggak sih gitu, aku jadi bidan praktek mandiri, soalnya kan kayaknya tanggung jawab segala macam sendiri kan, bisa nggak, terus aku nggak ada pembimbingnya, terus aku mikirnya, "Ya Allah nanti gimana prosesnya, susah kali," gitu kan. Nah, tapi setelah aku jalani, terus ngurus izinnya ya alhamdulillah, walaupun ada kendala tapi sedikit-sedikit, terus bisa, akhirnya baru pokoknya semuanya karena anak ya, semuanya karena anak, terus berpikirnya juga berubah karena kondisi ada anak juga, mikirnya, "Oh ya udah," di situ baru berpikir, "Udah buka praktek aja," gitu. Support dari suami, terus aku keadaannya punya anak kecil gitu, bayi gitu ya, akhirnya di situ tuh baru mulai berpikir buka praktek aja gitu, tadinya nggak ada. Jadi awal mula datang ke Jakarta tuh aku nggak ada niat untuk langsung buka praktek itu, nggak ada. Jadi aku langsung, apa namanya, pindah rumah sakit, terus setelah punya anak baru baru berpikir buka praktek aja gitu. Mas Fadil, adiknya ituin sepeda nih. Kamu sepedanya nggak di Fadil, Fadil, itu sepedanya nggak di standar tengah ya? Ih, ya udahlah ya teman-teman, itu aja cerita dari aku. Semoga cerita ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa, bye.